Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa dari Depok, Bu Isa. Dari daerah Depok. Bunda Isa. Nisa. Sudah menikah? Sudah. Alhamdulillah. Senang betul menikah? Alhamdulillah senang. Alhamdulillah cinta, Bu. Enggak. Iya. Kan tadi ada 4 poin ya, Bu, yang harus dipenuhi oleh laki-laki. Saya mau nanya yang poin keempat. Kan laki-laki itu harus diperhatikan, syahwatnya ya. Iya, betul. Nah, kita sebagai saya terutama yang punya anak udah ABG, lagi masa-masanya ya, centil-centilnya ya, Bu, anak laki-laki kebetulan. Itu gimana kita sebagai ibu untuk memenuhi kebutuhan keempat itu secara Islam kan nggak boleh pacaran ya, Bu Isa ya. Sedangkan zaman sekarang tahulah zaman seperti apa kan. Saya pun sebagai ibu juga agak khawatir. Umur berapa kan. Anda? Mau 17 tahun. Masya Allah. Dia lagi masa-masanya, Bu Isa ya. Masa-masa Iya. pencarian. Itu dia. Gimana kita sebagai ibu untuk memberitahu ke anaknya untuk memenuhi hal itu, yang poin keempat itu, karena itu kan fitrah ya, Bu ya. Emang dari Allah begitu kan ya, Bu ya. Nah, terus kalau misalkan tidak terpenuhi ada akibatnya nggak, Bu, untuk laki-laki? Yang poin keempat terutama untuk anak-anak yang beranjak dewasa yang belum menikah lah gitu, Bu. Insya Allah. Baik. Itu aja sih, Bu. Siapa yang ada yang sama kayak gini? Banyak Punya ya. anak remaja laki-laki, terus lagi dari belakang. Ada lagi? Ada. Apa kesulitannya, Bu, tadi? Untuk memenuhi poin keempat tadi untuk anak laki-laki yang beranjaknya lagi centil-centilnya lah kasarnya, Bu Isa ya. Terima kasih, Bu Isa. Baik, Ibu, punten ya. Saya yang begituan punya 4. Saya 2, Bu. Jadi bayangkan waktu mereka mulai remaja, pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Mimpi basah dan menstruasi pada anak era sekarang dia maju. Ya, mungkin waktu zaman-zaman saya itu umur 14, 15 baru mens yang perempuan, mimpi basah buat yang laki-laki. Maka zaman dulu istilahnya akil balik. Sekarang istilahnya balik akil. Baliknya duluan, di umur 10 tahun sudah mulai mimpi basah tuh. Ya, nah. Pertanyaannya, Ibu. Anak laki-laki Ibu boleh nikah umur berapa? Bu Nisa, mewakili yang lain. Boleh nikah umur berapa? Maksudnya secara pribadi saya atau secara dari hukum negara atau dari menurut saya? Menurut saya. Dari Ibu, dari Bu Nisa. Ini nggak pakai hukum Umur negara, berapa ya? dari Bu Nisa. Boleh berapa, umur berapa dia boleh nikah? Kalau secara agama sih ya, kalau secara dia siap secara lahir batin ya, Bu Isa ya dia. Umur berapa boleh Bu Nisa? Oh, menurut saya. Ya. Berapa ya kira-kira ya? Mungkin 21, 22 boleh nikah. Menurut saya Boleh mungkin. ya? Insya Allah kalau memang ada jodohnya. Ini termasuk Ibu Nisa, termasuk ibu yang bijaksana. Mungkin ya, Bu ya. Tapi Ya. tergantung nanti. Ya. Saya juga sebetulnya ibu yang begitu. Umur 22 mau nikah anak laki, anak perempuan boleh. Cuman anaknya sendiri yang milihnya bukan di usia itu. Tapi ada ibu yang mau anak laki-lakinya boleh nikah kalau sudah selesai S1-nya, S2-nya, punya mobil, punya rumah. Sebetulnya nggak apa-apa juga, itu kan patokan dari keluarga. Hanya dalam rangka mengendalikan nafsu pada laki-laki yang sudah balik, dan anak laki-laki di usia sekarang baliknya di usia 10 tahun. Kalau misalnya baru boleh menikah umur 25 tahun, berarti berapa tahun dia berlaga untuk mengendalikan itu? 15 tahun. 15 tahun. Ya, nggak apa-apa juga. Yang penting kita mau terus mendampingi dikala satu, dia lagi mau cerita tentang siapa yang dia taksir. Tadi malam saja ada anak ketiga saya, Mas Kakung, dia cerita, Ibu aku mau ngomong, saya baru selesai sholat Isya. Dia ceritalah begini, ya harus ditemenin. Ya, harus temenin. Karena tadi fitrah. Laki-laki di usia sudah balik, ya, dia tertarik pada lawan jenisnya. Itu fitrah. Bahkan ibu harus bersyukur anak ibu di usia balik dia tertarik pada lawan jenisnya. Karena saat ini banyak juga yang tertarik dengan sesama jenis. Nauzubillah min zalim. Syukur dulu itu, Bu. Jadi misalnya anaknya Bu Nisa cerita, panggilnya Pak Bunda, Mama, Ibu, Bunda, aku naksir sama Aisyah. Misalnya ya, misal bukan Aisyah ini, Aisyah temennya. Ibu harus ngomong lagi dalam hati, apa dalam kolbu ibu, Alhamdulillahirabbil alamin. Dan katakan pada anak kita, Masya Allah nak, itu fitrahmu nak, Masya Allah. Ya, karena di dalam saya dan tim mengurus anak-anak bermasalah. Jadi tahun 98 sampai sekarang saya ngurus narkoba, Bu. 10 tahun terakhir saya mengurus anak LGBT. 10 tahun terakhir, ya. Kasus-kasus kasus-kasus yang gay gara-gara anak-anak lakinya di usia 11 tahun 12 tahun tentu sudah balik, kemudian cerita sama ibunya bahwa dia naksir sama teman perempuan di kelasnya. Ibunya sudah panik duluan dan melarang.
Kalimatnya sangat ekstrim. Nggak boleh, nggak boleh, kamu nggak boleh pacaran, nggak boleh, please. Kamu mainnya sama laki-laki aja, muhrimu kamu laki-laki saja. Itu membuat ya hipotalamus yang tentang syahwat birahi tidak tersalurkan. Dan bahayanya apa? Kasus-kasus seperti ini, setiap anak mau cerita tentang dia naksir pada lawan jenis dan kita tidak berikan waktu untuk cerita saja. Apa yang terjadi? Di semester 3 atau 4 dia berubah orientasi seksualnya jadi senang pada sesama. Itu bahayanya. Kalau tadi ibu tanya bahaya kan? Ya. Maka tampung dulu. Dan ibu juga harus serius. Tolong tidak dibikin main-main. Anak laki-laki kalau udah mau cerita tentang syahwat itu berarti dia serius. Banyak ibu-ibu bercandain. Nih, mulai naksir-naksirnya. Tolong itu hindari. Serius-serius. Oh gitu nak, ya. Terus tanyakan kriteria dia. Boleh tanyakan. Kenapa kamu senang sama Aisyah? Cantik dia, Bu. Betul. Karena memang kata Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, buat laki-laki mencari pasangannya, lihat apa? Li jamaliha. Lihat kecantikannya. Jadi jangan juga ibu bilang, kok gitu? Lihat agamanya. Itu nanti keempat urutannya. Cantik bunda. Betul. Apalagi nak? Anak orang kaya, Bu. Wah, betul, tambah betul. Linasabiha. Lihat nasabnya. Siapa lagi, Bu? Dia pinter, Bu, pinter. Kalau seksi enggak. Laki-laki itu enggak pernah lihat seksi. Laki-laki itu lihat perempuan tuh tadi benar-benar yang urutannya Rasulullah tadi. Li jamaliha, linasabiha, limaliha. Dia pinter, Bu. Itu tuh. Ya, jadi buat anak laki-laki tertarik sama perempuan karena pintar. Dalam artian mungkin dia lebih hafal beberapa juz dibanding dia, lebih taat. Itu ketertarikan laki-laki itu. Yang nanti berkaitan dengan urutan keempat, lidiniha. Jadi dia dipancing itu. Kalau dia sudah sebut itu semua, ibu tenang lagi. Alhamdulillah, sudah sesuai kriteria. Itu dulu. Walaupun belum tentu dia mau cepat menikah kan? Iya. Dengarkan itu dulu. Karena buat laki-laki setelah dia cerita, di saat memang belum berumah tangga, hipotalamus yang tegang tadi itu akan rileks dengan cerita saja. Tapi tentu tidak di depan orang lain. Jadi itu penyalurannya. Dan teman-teman, ibu-ibu harus tahu bahwa kalau perempuan 28 hari atau 30 hari sekali menstruasi, laki-laki 2 pekan atau 3 pekan sekali, testis laki-laki itu penuh sperma. Maka 2 pekan sekali atau 3 pekan sekali dia akan mimpi basah lagi. Jadi mimpi basah bukan 1 kali di awal saja, itu bukan. Ya, di awal itu memang permulaan dia balik. Paham ya, Bu? Tapi setelah itu 2 pekan sekali dia mimpi basah lagi atau 3 pekan sekali, tergantung makanannya. Kalau ibu sering kasih makan toge anak ibu, 2 minggu sekali. Emang kacang hijau, toge. Nah gitu kata Ustadz Dasar Latif, toge di mana-mana ada lagi. Ya. Paham ya, Bu? Nah, jadi 2 pekan sekali, 3 pekan sekali testis laki-laki itu penuh dengan air mani atau sperma, maka dia akan keluar secara otomatis pada saat dia tidur. Nah, pada saat dia tidur ini, dia mimpi, biasanya pada umumnya mimpi bercumbu dengan perempuan. Kadang juga tidak mimpi, karena udah 3 minggu dia penuh, dia keluar. Yang kita ingatkan apa? Untuk mandi agar bisa sholat. Namun sebelumnya air mani ini keluar, di pagi hari biasanya ada keluar dulu sedikit permulaan dari air mani, namanya air mazi. Air mazi biasanya lagi siang hari. Tuh anak lagi sekolah, lagi main basket, nah keluar air mazi. Ya. Air mazi itu keluarnya tanpa ada dorongan ya birahi atau tidak ada orgasmes, tapi dia udah keluar mendahului air mani. Ya. Kalau air mazi tuntunannya adalah hanya dibersihkan saja air mazi itu dari celana dalam ananda. Ini harus dikasih tahu sebetulnya. Ya, pakai tisu basah kah atau tisu atau dipercikkan air, habis itu berwudu sudah bisa melaksanakan sholat, itu air mazi. Tapi air mani yang keluar dengan tanda-tanda celana dalam basah, tapi hanya sekitar celana dalam. Bedakan dengan ngompol. Kalau ngompol itu 100 cc. Kalau mimpi basah itu cuman 5 mili, 1 sendok teh.
Jadi yang basah celana dalam saja. Kadang nggak basah karena agak kental. Apalagi tuh anak tidur di bawah AC. Oh, udah. Tapi kalau ngompol itu kena lah bantal gulingnya segala. Ya, dan baunya khas. Paham ya, Bu? Sebelum keluar air mani, 1 harian ini anak laki-laki gelisah, Bu. Gelisah. Karena mau keluar. Kan ini kita bicara sebelum mereka menikah, oke? Ya, gelisah. Maka kegelisahan ini kadang-kadang ya keluar kita salurkan dengan apa yang disukai dia. Dia senang olahraga misalnya. Dia senang main futsal, dia senang main basket. Banyak anak-anak, termasuk anak saya, jam 8 malam itu minta izin, Bu, aku mau main futsal. Saya biasanya tawar-menawar, besok aja nak, udah malam. Terus dia bilang, sebentar aja. Oh, itu tanda bahwa dia harus salurkan dengan olahraga. Maka saya izinkan, ya nak, hati-hati aja ya. Kalau ada laki-laki mau minta olahraga dengan udah malam, dengan kalimat sebentar aja, sudah kasih, Bu. Bun, aku mau nge-gym, Bu, misalnya ya. Udah malam nak, besok aja nak, sebentar aja. Oh, itu tanda-tanda dorongan dari dia mau keluar air mani, tapi keluarnya kan baru malam hari. Karena desakan syahwatnya itu ya harus disalurkan. Ada juga anak bukan olahraga. Misalnya memang yang punya kecerdasan musikalis atau talenta musik atau bakat musik. Dia minta izin. Saya pernah juga ada kasus anak saya, ya, dia senang main drum. Bayangkan tiba-tiba jam 11 malam, "Ibu, aku main drum ya." "Nak, udah malam nak, besok aja nak." Terus dia kalimatnya gini, "Sebentar aja." Oh, udah tahu saya langsung. Oh, oke. Dia main drum, Bu. Bapaknya di kamar mulai protes. "Kok dia main drum kan udah malam?" Saya ngomong sama bapaknya, "Mau mimpi basah." Terus bapaknya langsung ngerti. Oh iya. Itu kadang-kadang begitu, Bu. Ya, jadi kasih. Misalnya ibu punya anak yang misalnya SD nih, kan kadang-kadang 6 SD mereka udah mimpi basah kan? Ibu punya peraturan malam tidak boleh lagi main game. Tiba-tiba dia minta izin, terus ada kalimat sebentar aja, ya, kasih, Bu. Supaya apa? Menyalurkan ketegangan dari hipotalamus sebelum nanti malamnya keluar dari rawat mimpi basah. Ada lagi yang unik. Karena bersamaan hipotalamus itu pusat syahwat birahi dengan pusat makan minum, jam 1 malam cari makan. Ada tak begitu? Ngapain nak? Lapar, Bu. Nggak besok aja makannya? Sedikit aja. Oh ya sudah, kasih, Bu. Ya, paling nanti bapaknya tanya, "Kenapa itu di dapur?" "Oh, mimpi basah." Paham ya, Bu? Itu seninya punya anak laki-laki. Bahkan saya ingat sekali waktu di awal-awal anak laki-laki saya baru mimpi basah, belum terbiasa untuk mandi junub setiap habis mimpi basah. Kerjaan saya kemana ngapain, Bu? Masuk ke kamar mereka, di keranjang tempat baju kotor, saya lihat celana dalamnya satu-satu. Bahkan saya endus-endus. Bau sperma nih kan gitu. Ibu-ibu paham kan bau sperma kan? Maka ingatkan anak, "Nak, kayaknya mimpi basah ya?" Aku nggak sadar, Bu. Karena kadang-kadang ada anak nggak sadar karena dia tidak mimpi bergumul dengan perempuan, nggak ada mimpinya, tahu-tahu udah keluar, tidur di bawah AC, udah kering tuh, ya kan? Maka kita ingatkan, "Ini ibu lihat kayaknya ada bercak kuning dan ini bau sperma, mandi junub ya nak." Kenapa? Karena kalau dia tidak mandi junub, dia melaksanakan sholat, ya sholatnya tidak. Ya, cuman saya juga nggak setiap hari. Pokoknya bikin patokan, ini dia mimpi basah. Kurang lebih 2 minggu lagi saya cek lagi. Nah, gitu, Bu. Ya, jadi bukan melulu masalah pacaran, justru ini yang penting harus kita perhatikan adalah mengingatkan mereka untuk mandi junub dan menyalurkan syahwat mereka lewat tadi apa yang dia suka. Pokoknya kalau ada kalimat anak laki tengah malam ngomong sebentar aja, udah, ibu paham aja, Bu. Nggak usah dibahas. Nggak suka ibu bilang sama anak laki, "Mau mimpi basah ya," nggak usah dibahas gitu. Itu pengetahuan ibu-ibu saja, ya, yang mengerti tentang ya masalah anak laki-laki. Paham ya, Bu? Iya, kurang lebih seperti itu, Bu. Iya, alhamdulillah.